Selamat datang di podcast Suara Keamanan Publik. Saya Elisa Nugraha Sidaputar. Hari ini kita membahas nilai bela negara dan makna rela berkorban, khususnya dari perspektif pegawai pengamanan di Rutan Cipinang. Bersama saya Bapak Malik Fajar Anugrah, Seksi Keamanan di Rutan Cipinang. Selamat datang, Pak. Terima kasih, senang bisa berbagi pengalaman dan pandangan. Bisa ceritakan peran Anda di Rutan Cipinang dan bagaimana rutinitas kerja sehari-hari? Tugas kami mengamankan penghuni rutan, menjaga ketertiban, mencegah gangguan, serta bekerja sama dengan petugas lain untuk menjalankan proses hukum dan perlindungan publik. Hari kerja kami meliputi patroli, pemeriksaan, pengawalan tahanan, dan koordinasi saat kejadian darurat. Dalam konteks tugas Anda, apa arti bela negara dan rela berkorban? Bagi kami, bela negara berarti menjaga kedaulatan hukum dan keselamatan publik. Rela berkorban adalah kesediaan menempatkan keselamatan masyarakat dan integritas sistem hukum di atas kenyamanan pribadi. Misalnya, bekerja lembur saat gangguan, menanggung risiko saat pengamanan, pengalihan tahanan, atau tetap profesional menghadapi tekanan. Bisa beri contoh konkret saat petugas menunjukkan sikap rela berkorban? Contohnya saat kerusuhan kecil atau evakuasi, petugas rela tinggal lembur dan menghadapi risiko fisik untuk melindungi warga dan tahanan lain. Saat pandemi COVID-19, banyak petugas yang bertugas terus demi menjaga layanan meski khawatir tertular. Ada juga yang menolak menerima suap untuk menjaga integritas. Itu bentuk pengorbanan moral. Seberapa jauh pengorbanan itu wajar? Apa peran administrasi terhadap kesejahteraan petugas? Pengorbanan harus proporsional. Pegawai berhak atas perlindungan, jaminan keselamatan, kompensasi lembur, dan layanan kesehatan fisik atau mental. Institusi wajib menyediakan pelatihan, peralatan, dan prosedur keselamatan. Jika beban terus-menerus tanpa dukungan, itu tidak adil dan berisiko menurunkan profesionalisme. Bagaimana pelatihan dan pendidikan membentuk nilai bela negara di rutan? Pelatihan taktis dan etika kerja menanamkan disiplin, kepatuhan pada hukum, dan sikap bertanggung jawab. Pendidikan karakter, penanganan konflik, serta manajemen stres juga penting agar petugas bertindak profesional, melindungi warga negara, dan menegakkan hak asasi manusia. Baik. Petugas rutan sering menghadapi stigma negatif. Bagaimana menjaga motivasi dan citra positif? Transparansi kerja dan komunikasi publik penting, menunjukkan prosedur yang jelas, akuntabilitas atas kejadian, serta pendekatan humanis terhadap tahanan membantu membangun kepercayaan. Dukungan internal, pengakuan prestasi, konseling juga menjaga motivasi. Seberapa penting solidaritas antar pegawai dalam konteks rela berkorban? Sangat penting. Solidaritas memperkuat respon saat krisis, meningkatkan keselamatan, dan mengurangi beban individu. Tim yang saling percaya membuat pengorbanan terasa lebih bermakna karena untuk keselamatan bersama dan negara. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan pada petugas pengamanan muda dan masyarakat umum terkait nilai bela negara ini? Untuk petugas muda, jaga integritas, terus belajar dan peduli pada kesehatan rekan. Jangan takut melapor bila ada penyimpangan. Untuk masyarakat, hargai profesi pengamanan yang bekerja di balik layar. Dukungan publik dan kritik konstruktif membantu memperbaiki layanan. Terima kasih atas berbagi perspektif. Pesan terakhir tentang arti rela berkorban dalam konteks tugas Rutan Cipinang.
Rela berkorban bukan berarti mengorbankan hak dan martabat. Itu tentang komitmen pada negara dan masyarakat, jaga hukum, keselamatan, dan kemanusiaan. Bila didukung dengan kebijakan dan penghargaan yang tepat, pengorbanan itu akan berbuah profesionalisme yang membangun kepercayaan publik. Terima kasih Pak Malik. Untuk pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Suara Keamanan Publik. Sampai jumpa di episode berikutnya.